Tata kelola logistik dalam Pilkada serentak tahun 2024 merupakan salah satu aspek paling krusial yang menentukan kelancaran pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Karenanya, ruang lingkup pengertian tata kelola logistik harus mencakup penataan dan pengelolaan logistik di tingkat TPS. Demi mempermudah dan memberikan gambaran terhadap tata kelola logistik di tingkat TPS, dengan ini KPU Kota Sukabumi mempersembahkan simulasi tata kelola logistik di tingkat TPS dalam Pilkada serentak tahun 2024. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Setelah menerima formulir C pemberitahuan, PPS melakukan: pertama, menghitung dan memastikan kesesuaian jumlah C pemberitahuan dengan data daftar pemilih tetap di wilayah kelurahan masing-masing. Kedua, bersama KPPS melakukan pemilahan dan pemisahan formulir C pemberitahuan yang pemiliknya tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal, pindah memilih, dan kondisi lain yang menyebabkan gugur atau hilangnya hak pilih seseorang secara permanen atau hilang hak pilih di wilayah tersebut. Kegiatan pemilahan atau sortir C pemberitahuan ini berpedoman pada informasi data termutakhir dari aplikasi Sidali serta informasi dari pemerintah setempat yang valid dengan dibuktikan data dukung yang lengkap. 3. Menyampaikan tata cara pengisian dan pendistribusian C pemberitahuan kepada KPPS. Keempat, menyerahkan C pemberitahuan hasil penyotiran kepada petugas KPPS di seluruh TPS di wilayah kelurahan masing-masing. KPPS menyiapkan C pemberitahuan yang akan didistribusikan. KPPS dapat mendistribusikan C pemberitahuan dengan 3 cara atau metode. Pertama, menyampaikan langsung kepada warga bersangkutan sesuai identitas yang tercantum dalam formulir. Kedua, menitipkan kepada anggota keluarganya. Dan ketiga, mengirimkan menggunakan media elektronik ke nomor atau alamat email yang bersangkutan. Pada saat menyerahkan C pemberitahuan, KPPS meminta warga menandatangani tanda terima dan menghimbau hal-hal sebagai berikut. Pertama, wajib menyimpan formulir C pemberitahuan dengan baik. Selanjutnya, menginformasikan waktu dan tempat pemungutan suara. Kemudian membawa C pemberitahuan dan kartu identitas saat datang ke TPS. Dalam menerima logistik atau perlengkapan pemungutan suara di TPS, petugas KPPS melakukan hal-hal sebagai berikut. Setelah berkoordinasi dengan pengawas TPS dan petugas ketertiban, KPPS melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, petugas KPPS menerima dan melakukan pengecekan terhadap dokumen BTTB atau bukti tanda terima barang yang dibawa oleh tim distribusi logistik PPK masing-masing. Kedua, aktivitas penerimaan logistik meliputi memeriksa kondisi barang secara umum. Penyimpanan dan penataan dilakukan sembari menghitung jumlah logistik yang diterima dengan tidak diperkenankan membuka kotak suara tersegel. Terakhir, proses penerimaan diakhiri dengan mendokumentasikan bukti penerimaan BTTB dan mengunggah dokumentasi ke aplikasi Silog Pilkada oleh PPS dan PPK. Pengecekan kelengkapan logistik di luar kotak pada H-1. KPPS membuka, memeriksa, dan memastikan kelengkapan logistik. Pengecekan dilakukan dengan memanfaatkan manifest atau daftar logistik. Pendirian TPS. Saat mendirikan TPS, KPPS memperhatikan: pertama, denah TPS sesuai aturan.
jika lokasi memungkinkan. Kedua, lokasi TPS tidak berdekatan atau satu area dengan posko atau kantor atau sekretariat atau sebutan lain dari tim pasangan calon atau pasangan calon tertentu. Kemudian, aksesibilitas. Aspek kemudahan bagi penyandang disabilitas atau lansia rentan, ibu hamil, dan lain-lain yang membutuhkan kemudahan akses. Pengecekan logistik atau perlengkapan pemungutan suara di TPS. Pengecekan kelengkapan disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi. Petugas KPPS yang melakukan pengecekan kelengkapan adalah petugas KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3. Berikut tata cara dan urutan pengecekan. Pertama, petugas KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh logistik atau perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara. Selanjutnya, petugas melakukan pengecekan seluruh perlengkapan, baik yang tersimpan dalam kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun yang tersimpan dalam kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Untuk memudahkan pengecekan, KPPS dapat memanfaatkan dokumen berupa manifest atau daftar logistik yang tersimpan di belakang kotak suara. Pengepakan logistik pasca pemungutan dan penghitungan suara. Setelah seluruh proses pengadministrasian hasil penghitungan selesai, KPPS melakukan kegiatan pengepakan logistik dengan urutan sebagai berikut. Pertama, menulis keterangan pada halaman depan sampul dan memberikan tanda centang sesuai peruntukan. Kedua, memasukkan seluruh formulir dan surat suara ke dalam sampul dengan wajib memperhatikan kesesuaian jenis formulir dan surat suara dengan judul sampul. Ketiga, menyegel seluruh sampul terisi. Keempat, kelima, memasukkan logistik ke dalam kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan kotak suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Wajib berpedoman pada keterangan yang terdapat dalam surat pengantar. Terakhir, setelah kotak suara terisi, kotak suara wajib disegel menggunakan segel plastik dan segel kertas dan disimpan kembali ke dalam plastik kotak suara. Distribusi logistik hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS. Setelah menyelesaikan seluruh proses pengepakan logistik, KPPS bersama petugas ketertiban dan pengawas TPS mengantarkan logistik yang terdiri dari kotak tersegel, sampul C salinan untuk PPS, sampul C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, dan surat pengantar ke sekretariat PPS atau kantor kelurahan masing-masing. PPS yang menerima seluruh logistik dari KPPS melakukan pengecekan terhadap kelengkapan jenis logistik, segel pada kotak dan sampul, serta menandatangani surat pengantar yang disampaikan KPPS.